kawan lain satu hati dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membacakan cerita singkat Capon. Capon nama samaran lahir dari keluarga dengan latar belakang kehidupan yang mapan. Sebagai anak kedua di antara 3 bersaudara, Capon dikenal sebagai remaja, super aktif, cerdas, serta memiliki IQ yang lumayan menonjol di antara sahabatnya. Singkat cerita, Capon tumbuh dewasa di lingkungan yang dikelilingi para bajingan. Dengan aktivitas kesehariannya, mereka sering terlibat dalam aksi kriminal. Dengan bermodal kecerdasan dan didorong dengan kelebihan finansial di antara sahabatnya, Capon dikenal sebagai leader atau pemimpin dari gerombolan atau gengnya. Beranjak dari kecanduan alkohol, Capon bersama gengsnya pun mencoba hal baru yang notabene sebagai bagian dari kehidupan anak-anak remaja, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru yang lebih menantang. Singkat cerita, Capon dan gengsnya pun mencoba narkoba sejenis ganja yang telah ditawarkan dari salah satu rekannya. Karena tergolong murah di masa itu, mereka pun memborong hingga 10 paket. Harga per paketnya adalah 25.000, bisa mendapatkan 4-5 lintingan. Nah, seperti gulungan yang berbentuk rokok. Seiring dengan waktu berjalan, kurang lebih hampir setahun, Capon and the Gangs terus mengkonsumsi ganja. Hampir di setiap minggu, bahkan di beberapa kesempatan mereka memesan paket ganja 2 hingga 4 kali dalam seminggu dikarenakan sudah sangat ketagihan dan ketergantungan akan ganja. Tak puas dengan menggunakan ganja, Capon bersama gengsnya pun mulai merebah ke dunia malam. Mereka pun mulai terbuai dengan kehidupan dan suasana baru setelah berkenalan dengan sejumlah pengedar yang sering menawarkan obat terlarang lainnya, jenis ekstensi dan sabu. Terbuai dengan kehidupan malam, Capon dan gengsnya pun mulai tak terkontrol. Sejumlah sahabatnya sempat terjerumus dalam persoalan kriminal yang mengakibatkan perkelahian dan salah satu rekannya tertangkap oleh aparat kepolisian di saat sedang mengkonsumsi narkoba. Lebih parah lagi, menurut Capon saat diwawancarai, membeberkan salah satu sahabatnya meninggal dunia akibat kecanduan dan overdosis. Perubahan akan tingkah laku Capon pun berubah. Ia yang dikenal sebagai anak yang penurut dan berbakti pada orang tua, namun setelah mengenal narkoba, Capon berubah, seakan-akan menjadi monster dalam keluarganya. Ia pun sangat cepat sesuai dengan pengakuannya, naik pita hitam dan cepat emosi. Aksi berontak tak cukup baginya. Diketahui, Capon sempat menjual sejumlah fasilitas yang telah diberikan oleh kedua orang tua untuk memenuhi ketergantungannya terhadap narkoba. Semua barang yang diberikan orang tua, mobil, handphone, dan fasilitas yang ada di kontrakan saya jual. Bahkan rumah kontrakan yang saya huni hampir saja dijual. Ulas Capon saat ditemui di kediamannya, Minggu tanggal 20 bulan 6. Kurang lebih hampir 5 tahun Capon mengalami kecanduan mengkonsumsi narkoba sudah dilakoni semenjak duduk di salah satu bangku sekolah SMP hingga di tingkat perguruan tinggi. Kini kehidupannya mulai memasuki fase kehancuran di saat dirinya tinggal di kontrakan tanpa kontrol dan pengawasan dari kedua orang tua. Sakau adalah gejala fisik yang terjadi setelah berhenti atau mengurangi asupan obat. Suatu ketika di tengah kecanduan dan ketergantungan terhadap narkoba, kehidupan Capon pun mulai kacau. Biaya hidup sebulan raib dalam sekejap. Sahabatnya pun mulai menjauh. Rasa frustasi dan kerasnya gejolak Sakau terus menerornya. Dari menit ke menit bahkan hingga sebulan gejolak itu bersarang di benak Capon. Tak tahan akan kondisi dan frustasi, Capon pun berusaha mengambil jalan pintas dengan niat akan mengakhiri hidupnya. Di saat Capon ingin melakukan hal terbodoh itu, datang seorang bidadari yang berwujud wanita yang bernama Angel, nama samarannya, membatalkan keinginan dari Capon. Angel adalah bidadari penyelamat. Ia sangat berarti dalam kisah dan masa depan kehidupanku, ucap Capon. Dengan penuh kelembutan dan kesabaran, Angel selalu mensupport dan membimbing serta mengingatkan akan jerih payah dari kedua orang tuanya.
yang terpontang-panting berusaha untuk membiayai segala bentuk kebutuhan yang selama ini disia-siakan. Ketulusan dan kecintaan dari seorang Angel terhadap Chapon tanpa batas waktu sehingga Angel berhasil membawa Chapon melewati masa sulit dan bangkit dari keterpurukan melawan narkoba.